Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi paparan kita hari ini. Beneran deh, siap-siap ya, karena materi kita kali ini tuh luar biasa banget. Kita bakal ngegabungin dua dunia yang mungkin nggak pernah Anda bayangin bisa nyambung. Fisika kuantum dan teologi kosmis. Lewat lensa yang namanya hukum noetik, kita bakal ngeliat ulang fondasi keadilan dari sudut pandang yang benar-benar beda. Ini bukan cuma teori hukum kaku yang bikin ngantuk ya, sama sekali bukan. Ini adalah cara pandang baru yang bakal ngubah total gimana Anda ngelihat alam semesta dan pastinya peran Anda di dalamnya. So, mari kita mulai. Oke, coba kita selami ini lebih dalam. Kalau ngomongin hukum noetik, metafora utamanya tuh tergambar lewat konsep tarian ini. Bayangin deh, alam semesta tempat kita tinggal ini bukan sekedar panggung mati. Bukan ruang kosong yang sepi tempat batu atau planet pada jatuh. Nggak gitu konsepnya. Alam semesta pada hakikatnya adalah entitas yang hidup. Dia bernafas, berdenyut, dan terus bergerak dalam sebuah tarian kesadaran yang luar biasa megah. Jadi, keadilan itu bukan cuma sekedar teks di atas kertas undang-undang, tapi sebuah ritme kosmis yang terus berjalan. Biar gampang ngikutinnya, ini peta jalan kita hari ini ya. Pertama, misteri kesadaran semesta. Kedua, ruang di antara kaf dan nun. Ketiga, 4 elemen hukum noetik. Keempat, amanah yang ditolak semesta. Lanjut ke peran ganda manusia, dan kita bakal tutup dengan menari dengan irama keadilan. Sip, kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Bagian 1, misteri kesadaran semesta. Di sini, kita bakal langsung nantang asumsi jadul yang mungkin selama ini tertanam di kepala kita. Asumsi yang mikir kalau kosmos ini cuma sekedar latar belakang geologis yang bisu. Berdasarkan materi yang kita bahas, ternyata segala hal di luar sana, mulai dari galaksi yang muter-muter, langit yang 7 lapis, bumi yang kita injak, sampai gunung-gunung tinggi, mereka itu nggak diem loh. Mereka benar-benar terus bergetar. Nah, dalam tradisi spiritual, getaran ini ibarat tasbih. Ya, puji-pujian dan ketundukan paling maksimal dari alam semesta terhadap kehendak Sang Pencipta. Ini wujud ketaatan mutlak sama ritme universal. Walaupun ya, kita sebagai manusia seringnya nggak peka atau nggak paham bahasa tasbih mereka. Lanjut ke bagian 2, yaitu ruang di antara kaf dan nun. Nah, di sini kita mulai nemuin sisi filosofis dan puitis dari awal mula penciptaan alam semesta ini. Yang bikin paparan ini benar-benar menarik adalah pas ngebahas perjalanan energinya. Semuanya kan bermula dari perintah ilahi kun atau jadilah. Dari huruf kaf yang jadi simbol kehendak atau potensi absolut yang tak terbatas, terus jalan sampai akhirnya ngebentuk nun, yaitu wujud nyata atau realitas fisik yang bisa kita lihat dan pegang. Keren banget kan? Tapi coba tebak, di antara kaf dan nun itu ada semacam ruang jeda yang nggak kasat mata. Di titik inilah kebijaksanaan spiritual kuno itu ketemu sama ilmu fisika modern. Orang fisika nyebut ruang jeda ini sebagai medan kuantum atau quantum field. Bayangin aja ini kayak lautan energi yang luasnya minta ampun. Tempat semua kemungkinan dan peluang tuh bergetar, nunggu buat ditarik jadi kenyataan fisik. Disinilah semua potensi kosmis numpuk sebelum akhirnya dilepaskan ke dunia. Tapi coba deh perhatiin perbedaan yang lumayan tajam di sini. Waktu Sang Pencipta bilang kun, alam semesta langsung wujud seketika itu juga. Instan. Waktu dan ruang langsung terlipat. Tapi buat kita, buat Anda dan saya, sayangnya kita nggak bisa cuma duduk diam pasrah nerima hasil dari kun itu. Kita kan hidupnya linear ya, jadi kita tuh harus ibaratnya mengeja takdir kita sendiri. Huruf demi huruf, hari demi hari. Kita harus usaha, harus mikir keras buat narik probabilitas tadi jadi kenyataan yang adil. Nggak bisa santai-santai aja. Oke, kita masuk ke bagian 3, 4 elemen hukum noetik. Sekarang kita lihat gimana sih struktur tata kelola dari sistem kosmis yang masif ini bekerja. Anggap aja ini kayak kode program atau HTML dari realitas kita. Ada 4 elemen penting nih dan semuanya saling nyambung layaknya puzzle. Pertama, ada medan kuantum yang kita ibaratkan sebagai panggung yang megah banget. Kedua, ada irama. Irama ini semacam sunnatullah atau frekuensi moral agung yang ngatur keseimbangan alam. Ketiga, tentu aja butuh penari dong. Nah, penari ini adalah subjek yang punya kesadaran. Bisa gunung, bisa juga manusia. Dan yang keempat, kalau si penari ini geraknya selaras sama irama di atas panggung, boom, terciptalah sebuah tarian yang sempurna. Tarian inilah yang kita sebut sebagai keadilan ilahi atau harmoni kosmik sejati. Indah banget kan perumpamaannya? Bagian 4, amanah yang ditolak semesta. Nah, cerita epik kosmis ini ternyata punya plot twist yang lumayan bikin merinding. Ada momen di mana sebuah tanggung jawab yang luar biasa berat ditawarkan.
Kutipan dari surah Al-Ahzab ayat 72 ini ngasih tahu kita betapa menakutkannya tawaran tersebut. Bayangin, langit yang tak terbatas, bumi yang kokoh, sampai gunung-gunung raksasa. Mereka semua kompak menolak amanah untuk ngegakin keadilan ini. Kenapa? Karena mereka punya rasa ketawadukan kosmis yang mendalam. Mereka benar-benar takut nggak sanggup menanggungnya. Ini pasti bikin kita mikir dong, kalau alam semesta yang segitu perkasa aja sampai angkat tangan, emangnya apa sih yang bikin amanah tata kelola hukum dan keadilan ini begitu ngeri? Kenapa mereka bisa sampai mundur teratur kayak gitu? Jawabannya tuh ada di kata keseimbangan. Alam semesta paham betul taruhannya. Kalau mereka nerima amanah buat jaga al-mizan atau neraca keseimbangan ini, dan ternyata mereka gagal, konsekuensinya adalah kehancuran total. Mereka saking takutnya jatuh di luar ritme ilahi, makanya milih mundur. Karena gagal sedikit aja, artinya merusak harmoni penciptaan itu sendiri. Kita masuk ke bagian 5, peran ganda manusia. Terus, ujung-ujungnya siapa dong yang ngambil beban raksasa ini? Jawabannya justru adalah debu mikrokosmos kecil yang rapuh di alam semesta ini, yaitu kita, umat manusia. Disinilah ironinya. Kita ini kan penuh kekurangan, sering banget emosi, dan gampang dikuasai nafsu materi. Tapi justru kita yang nerima amanah berat itu. Kenapa bisa? Karena beda sama gunung yang ibadahnya itu otomatis dan tanpa pilihan. Manusia itu spesial. Kita dikasih anugerah luar biasa berupa akal dan kehendak bebas atau iradah. Kita tuh benar-benar diundang buat milih ikutan menari secara sadar. Kehendak bebas inilah yang ngasih kita keberanian super nekat sekaligus beban yang luar biasa buat ngatur peradaban di bumi. Tapi biar dunianya nggak kacau balau, hukum noetik ini mengharuskan kita buat nyeimbangin dua peran sekaligus. Pertama, peran kita sebagai hamba. Kita harus sadar diri kalau kita ini tetap di bawah aturan semesta. Ini penting banget biar orang yang bikin hukum atau megang kuasa nggak tiba-tiba ngerasa jadi Tuhan kecil yang arogan. Di sisi lain, peran kedua kita adalah sebagai khalifah atau wakil. Nah, peran ini nuntut kita buat aktif, berani, dan jadi energi pembebas. Kita nggak boleh cuma diam pasrah nunggu nasib dan mentolerir ketidakadilan dengan alasan, ya udah takdirnya begitu. Nggak bisa. Kita harus pastiin hukum itu diterjemahin jadi tindakan yang benar-benar nyata. Dan tibalah kita di bagian 6 yang terakhir, menari dengan irama keadilan. Dari tadi kita bahas teori yang konsepnya melangit banget ya. Pertanyaannya sekarang, gimana sih aplikasinya di kehidupan nyata? Gimana semua hal yang kita bahas ini bisa ngubah pandangan kita soal hukum saat ini? Kesimpulan akhirnya tuh indah banget. Hukum noetik ngajarin kita kalau aturan atau regulasi yang dibuat manusia itu nggak boleh kaku, kering, dan kehilangan jiwanya. Hukum harus bertransformasi jadi yang namanya hukum pengasuhan atau nurturing law. Harus jadi instrumen yang melindungi dengan penuh kasih sayang, pastiin hak orang-orang yang lemah itu aman, dan setiap aturan yang dibuat harus bisa mencari rahmat buat seluruh alam raya. Itulah wujud asli dari keadilan. Keadilan yang benar-benar menari selaras sama irama semesta. Pada akhirnya, ini semua kembali lagi ke tangan kita masing-masing. Anda dikasih yang namanya kehendak bebas. Dan saat ini juga, kita semua lagi berenang di tengah lautan energi medan kuantum. Jadi, coba deh tanyain ke diri sendiri. Dalam keputusan-keputusan yang Anda buat tiap hari, dari yang sepele sampai yang besar, apa Anda udah pakai kehendak bebas Anda buat ikut menari dengan irama keadilan? Atau jangan-jangan Anda cuma milih diam jadi penonton di pinggir panggung? Coba renungkan tanggung jawab kosmis kita ini. Makasih banyak ya udah gabung di eksplorasi materi kita hari ini. Teruslah penasaran, terus belajar, dan sampai ketemu lagi di eksplorasi kita berikutnya.